Air itu terbagi dua. Yang pertama al-ma'u qalilu, air yang sedikit. Apa sih ukurnya air sedikit? Akan dijelasin. Yang kedua wal kasiru, dan air banyak. Nah, ukuran banyaknya seapa, sedikitnya seapa. Nah, dijelaskan. Al-qalilu madunal qulataini, air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Nanti gak kula pi, bahasanya bahasa kula. Kula itu gak empang ya, kalau seempang itu air kasir, air banyak, mau berak, mau nyebur, mau apa gitu, air tetap suci di situ gitu kan. Nah, ukuran air qalil, air sedikit itu madunal qulataini, air kurang dari 2 kula. Nah, air 2 kula kalau kita liter, ya kita liter biar nggak puyeng hitungnya, itu kurang lebihnya 270 liter. Nah, berarti kalau posisi air kurang dari 270 liter itu namanya air qalil, air sedikit bahasanya. Kita air seember cat yang 25 kg itu bukan air banyak, tetap air sedikit kalau menurut syar'i gitu kan. Madunal qulataini. Nah, seapa wal kasir? Wal kasiru qulatani fa'aksara, air 2 kula itu air yang banyak itu yaitu air qulatani, air 2 kula fa'aksara, bahkan lebih banyak. Ya kalau kata sapi mas 1 empang gitu kan, itu namanya air banyak itu. Nah, di sini jelaskan al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yatabayyan. Nah, air yang sedikit, air segitu yang kurang dari 2 kula di sini yatanajjasu biwuqu'in najasati, air itu akan menjadi najis sekala itu air kedatangan najis, sekala itu air ketiban najis, kejatuhan najis. Misalkan kita lagi nenteng air seember yang mau wudhu gitu kan, ditaruh di dekat dinding bagaimana, pas kita tinggal sebentar kita balik lagi, tiba-tiba di dalam air itu ada cicak, apa berak cicak, apa cicak kita ada bangkai lah, taruhlah berak cicak, pas kita lihat lah ini air di ember ada berak cicaknya itu. Nah, karena air itu kurang dari 2 kula, maka air itu jadi najis. Kalau kan stiwel misalkan mau mandi, ya mau mandi dia nih, terus air karena dingin gitu kan. Nah, pas sudah mandi, anaknya berak di situ. Kalau tiba-tiba ada berak anaknya di situ, nah itu air jadi najis, jangan dipakai buat mandi. Ataupun airnya kencing, itu ember dikencingin sama anaknya misalkan, nah itu juga sama, air jadi najis. Diwuqu'in najasati wa illam yataghayar, meskipun tidak berubah. Tidak berubah itu 3, biasanya warnanya, aromanya, sama apa tuh? Sama rasanya. Misalkan begini nih, air seember kejatuhan berak cicak, kita terus kagak bau ini air seember. Ataupun kita jilat, kagak pahit, tetap netral gitu kan. Ataupun dari segi warna, air itu tetap bening. Nah, meskipun dari yang 3 itu rasanya tetap netral, warnanya tetap bening, dicium aromanya nggak ada bau-bau, meskipun nggak ada yang 3 itu, tetap air itu hukumnya najis. Jangan dipakai buat bersuci, ya, jangan dipakai buat mandi juga. Makanya ini
Salimah menjelaskan bahwa air yang sedikit terkala kedekatan najis meskipun tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, tidak berubah rasanya, itu tetap najis gitu kan. Misalkan bawa air seember, tiba-tiba kucing berak, lu rasain prit, wah kagak asem gitu. Lu nanya emang berak kucing asem prit? Iya, belum tentu dicium asam, dirasain di lidah asam, gitu kan? Kayak gitu. Nah, meskipun dia berubah, itu air dinyatakan najis, gitu kan? Nah, seterusnya, wal ma'ul kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara. Gimana nih hukumnya air yang banyak? Kalau tadi kan air yang banyak itu taruhlah 270 liter. Air yang banyak itu gimana kalau tiba najis? Misalkan kita punya air seblok setoran gitu kan. Karena lagi musim kemarau kita tahu air nih buat mandi, buat duduk. Pas kita melihat di dalam air itu ada sesuatu yang najis. Apa ya? Mau bangke, ya bangke misalkan bangke burung, bangke itu punya najis, ya. Ataupun berak cicak, pokoknya apa ya sesuatu yang najis tiba ke air yang hukumnya lebih dari 2 bulan. Gimana itu air najis kagak? Maka itu hukumnya air kagak najis, tetap suci. Itu misalnya ini air 2 bulan dari mana najis, kita mau wudhu ya pakai aja wudhu, nggak najis. Mau mandi, mau bersuci pakai aja, karena hukumnya air itu meskipun sudah ketimbang najis tetap masih dinyatakan suci. Nah, namun di sini ada pengecualian nih. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Apabila dengan adanya najis itu air jadi berubah. Misalkan air dari warna bening, misal karena berak ayam, berak ayam itu yang coklat gitu ya. Nah, pas kita lihat itu warna air jadi berubah. Kan, berubah kan? Terus pas kita cium aromanya ada bau-bau tai ayam. Pas kita jilat sepet. Sepet mah berak burung darah. Kan, itu beda. Berak burung darah itu sepet. Benar asli. Karena apa? Berak burung darah itu bisa buat menyamak kulit bangke. Iya, coba dah. Kalau berak burung darah itu ada ininya sepet lah rasanya. Coba. Bukan banyak darah itu. Ya. Nah, bila mana air yang 2 pula dengan kedatangan najis itu bisa dapat berubah warnanya, aromanya, rasanya, meskipun itu air 2 pula, itu air dinyatakan najis. Jadi udah jangan dipakai buat mandi, jangan dipakai buat bersuci atau wudhu apapun atau habis gitu kan gitu. Jadi kesimpulan di sini apa definisinya, air itu ada 2, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu najis bila mana kedatangan najis, meskipun air itu dari warnanya, dari aromanya, dari rasa tidak berubah, tetap dinyatakan najis. Beda dengan air yang lebih dari 2 pula. Kalau air itu 270 liter, air 300 liter. Nah, itu mah bila mana ketimbang najis tidak jadi najis, karena air itu lebih dari 2 pula. Kecuali nih air yang 2 pula itu bila mana kedatangan najis itu berubah warnanya, muhu rasanya, launuhu warnanya, rihuhu aromanya. Kalau yang 3-tiganya berubah, baru itu air dinyatakan najis. Karena air itu ada air najis, ada air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas pakai. Nih hati-hati nih kalau kita wudhu, nah misalnya kalau musim kemarau ya, air itu irit-irit gitu kan, wudhu bisa pakai air sabun. Misalnya nih 1 ember, kita naruh air 1 ember itu jangan sampai kecipratan bekas wudhu. Jauhin. Misalnya lu mau wudhu, air dan ambil air seember,
Kalau bisa jangan pakai tangan, pakai gayung. Takutnya ada sisa air yang masih membekas di tangan kecampur yang ada di ember. Misalnya kan pertama anggota udah apa? Muka kan, kita basuh muka, bread. Otomatis kan air nitrat jatuh ke air ember. Nah itu dinamakan air mustakmal. Itu kagak sambulu nanti. Makanya hati-hati kalau kita wudhu dengan air sedikit, jangan sampai jadi air mustakmal. Mustakmal itu air kecipratan yang bekas pakai. Kita harus wudhu berat, bukan ada yang meminta air. Nah itu untuk selanjutnya nggak sah pakai buat cuci tangan, nggak sah buat pakai cuci kaki. Juga kita harus ngambil air baru lagi. Kalau kita mau berwudhu seember, ada jauh ini embernya pakai gayung, gitu kan. Jangan sampai air yang seember itu mustakmal. Mustakmal itu kena air yang bekas pakai buat bersuci, gitu kan. Tuh, nah kita hendaknya diatur dalam ibadah dari mulai airnya, gitu kan. Karena bukan air aja, ntar ada batu juga bisa bersuci. Lu misalnya lagi ada di gurun pasir, batu gimana dulu? Lu misalkan lagi umroh nih, lagi di gurun pasir, kesana kesini jauh air, lu mulus bikin berak, gitu kan? Wah, ini kemana? Air jauh. Nah ada batu, bisa ntar cebok bersuci pakai batu. Kalau matahari mah panas kok. Bisa. Karena ada debu, bertayamum dan debu itu dan bisa bersuci. Agama enteng gitu kan, bisa harus maksa kita nyari air